Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Geografi 1 ingin menjelaskan tentang materi kobalt dan juga nikel. Namun sebelum kami lanjut kepada materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bunga Farsyandini. Nama saya Suci Muknia. Nama saya Reski Nur Andini. Nama saya Kalisa Nulis. Nama saya Bilal Islam. Nama saya Satria. Nikel adalah logam berwarna putih keperakan yang kuat, tahan karat, dan juga dapat ditempa. Nikel ini termasuk ke dalam logam transisi dan juga banyak digunakan dalam industri logam campuran atau alloy. Terutama untuk membuat baja tahan karat atau stainless steel. Pada stainless steel, nikel berperan meningkatkan ketahanan terhadap korosi, membuat permukaan lebih mengkilap, serta memperkuat daya tahan logam sehingga cocok digunakan pada peralatan rumah tangga, konstruksi, hingga industri otomotif. Selanjutnya, asal-usul terbentuknya di alam dan macam-macamnya itu nikel itu terbentuk dari proses laterisasi batuan ultrabasa, yaitu proses pelampukan batuan yang kaya magnesium dan besi di daerah berikut tropis. Macam biji nikel ada dua. Nah, yang pertama ada nikel laterit, berasal dari pelampukan batuan ultrabasa yang terbanyak di Indonesia. Yang kedua ada nikel sulfida, terbentuk dari proses magmatik, lebih jarang di Indonesia. Persebaran nikel di Indonesia. Pertama ada Sulawesi Tenggara, tepatnya di Poloko dan Pamala. Kedua ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Morowali. Ketiga ada Sulawesi Selatan, tepatnya di Luwu Timur dan Sorowako. Keempat ada Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Timur. Terakhir dari Papua, tepatnya di Timaka, Sorong. Selanjutnya, proses penggalian nikel dan proses pengolahan menjadi barang siap pakai. Yang pertama, penambangan biji nikel sering di permukaan dengan ekskavasi. Yang kedua, penghancuran dan pengayakan biji untuk memisahkan material kasar. Yang ketiga, pemurnian melalui proses seperti leaching atau peleburan untuk mendapatkan nikel murni atau bahan baku. Yang keempat, pengiriman dan pemanfaatan nikel sebagai bahan industri atau baja tahan karat, baterai, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu pemanfaatan produk nikel dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 5 turunan produk nikel yang paling dekat dengan kehidupan kita. 1. Baterai isi ulang. Nikel digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan baterai isi ulang seperti baterai pada handphone, laptop, hingga kendaraan listrik. Penggunaan nikel membantu baterai menjadi lebih tahan lama, mampu menyimpan energi lebih banyak, dan dapat diisi ulang berkali-kali tanpa cepat rusak. Kedua, bahan campuran besi baja tahan karat atau stainless steel. Dalam kehidupan sehari-hari, nikel banyak ditemukan pada peralatan berbahan stainless steel seperti sendok, garpu, panci, botol minum, serta peralatan dapur lainnya. Nikel berfungsi untuk membuat stainless steel menjadi kuat, mengkilap, dan tidak mudah berkarat sehingga lebih aman dan juga awet saat digunakan. Industri otomotif. Nikel digunakan dalam pembuatan berbagai komponen kendaraan seperti bodi mobil, knalpot, dan bagian mesin lainnya. Penggunaan nikel membuat komponen tersebut lebih kuat, tahan panas, dan tidak cepat rusak. 4. Pembuatan monel. Nikel ini digunakan untuk membuat monel, yaitu campuran nikel dan juga tembaga yang kuat dan juga tahan karat. Monel banyak dipakai untuk peralatan kapal dan alat musik lainnya karena tidak mudah rusak di air laut. 5. Nikel sebagai katalis. Nikel ini dimanfaatkan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia di industri, misalnya dalam proses pembuatan margarin dan juga minyak nabati. Sungai Sagea di Halmahera Tengah menjadi salah satu bukti nyata permasalahan pertambangan yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Sungai ini mengalami kekeruhan dan juga peningkatan sedimentasi sejak 2023 yang diduga kuat akibat pembukaan hutan serta aktivitas pertambangan nikel di wilayah hulu. Kondisi ini mengganggu kualitas air dan membuat sungai yang sebelumnya jernih tidak lagi layak sebagai sumber air bersih masyarakat.
Gambaran umum kobalt. Kobalt adalah logam transisi keras berwarna abu-abu dan magnetik yang ditemukan secara alami dalam berbagai mineral seperti arsenida, sulfida, dan oksida. Logam ini digunakan dalam paduan berkekuatan tinggi, baterai, pigmen, dan katalis karena stabilitasnya terhadap korosi dan suhu tinggi. Dalam tubuh, kobalt penting sebagai bagian dari vitamin B12 untuk sintesis sel darah merah dan kesehatan syaraf. Asal-usul kobalt. Kobalt terbentuk dari proses geologi di alam dalam bentuk kerak bumi. Unsur ini awalnya berasal dari ledakan bintang atau supernova miliaran tahun yang lalu, kemudian menjadi bagian dari batuan bumi di alam. Kobalt tidak ditemukan dalam bentuk murni, melainkan dalam bentuk biji mineral yang tercampur dalam nikel dan tembaga. Terdapat kobalt itu tersebar di Indonesia seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Selanjutnya, proses penggalian dari kobalt. Pertama, dilakukan eksplorasi untuk menemukan biji yang mengandung kobalt, sering sebagai produk sampingan dari tambang nikel atau tembaga. Selanjutnya, biji ditambang melalui metode terbuka atau open pit, atau di bawah tanah, underground, tergantung dengan lokasi. Setelah diangkat, biji kemudian dihancurkan atau crushing, dan digiling atau grinding untuk mengecilkan ukuran supaya mudah diproses untuk lebih lanjut. Tahap pemisahan, concentration, dilakukan melalui teknik seperti flotasi, pemisahan magnetik atau gravitasional untuk menghasilkan konsentrat kobalt. Yang terakhir, konsentrat kobalt diproses lebih lanjut melalui peleburan pirometalurgi atau pelindihan dengan asam hidrometalurgi untuk mendapatkan kobalt yang murni. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan pemanfaatan kobalt dalam kehidupan sehari-hari. Kobalt banyak digunakan sebagai bahan utama dalam katoda baterai lithium ion yang dipakai dalam mobil listrik. Fungsi kobalt di dalam baterai ini antara lain meningkatkan kepadatan energi agar mobil bisa menempuh jarak yang lebih jauh, menjaga kestabilan suhu agar baterai aman dan juga awet, dan memperpanjang umur siklus pengisian ulangnya. Selain itu, sekitar 45% dari permintaan kobalt global dipakai untuk produksi baterai kendaraan listrik. Permasalahan utama yang ditimbulkan oleh penambangan kobalt. Penambangan kobalt sering sekali menghasilkan limbah beracun yang mencemari air, tanah, dan juga tumbuhan di sekitar tambang. Banyak lokasi penambangan terutama di Democratic Republic of the Congo atau DRC menggunakan pekerja kecil-kecilan artisanal mining yang kondisi kerjanya sangat berbahaya, termasuk resiko kesehatan, kecelakaan, dan juga eksploitasi anak-anak.